Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari aritmatika komputer. Nah, jadi apa sih aritmatika komputer? Yuk kita bahas. Nah, yang pertama, kita akan memahami aritmatika komputer, yaitu apa sih? Nah, jadi aritmatika komputer adalah cabang ilmu dalam ilmu komputer yang berkaitan dengan operasi matematika yang dilakukan oleh komputer. Ini mencakup konsep representasi, manipulasi, dan operasi pada data numerik dalam komputer. Nah, aritmatika komputer ini memainkan peran kunci dalam semua jenis komputasi, mulai dari aplikasi sederhana hingga perhitungan ilmiah yang kompleks. Nah, jadi dapat diartikan bahwa aritmatika komputer adalah bagian pengolah bilangan dari sebuah komputer dan dasar perhitungan dari pembuatan sebuah komputer. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang konsep utama dalam aritmatika komputer. Wah, kelihatannya banyak banget ya yang bakal kita pelajari. Nah, oke, langsung aja. Yang pertama itu ada representasi bilangan. Jadi, representasi bilangan adalah suatu proses di mana satu sistem bilangan dengan basis tertentu akan dijadikan bilangan dengan basis yang lain. Nah, basis 2 itu biasanya disebut dengan biner. Nah, biner itu apa sih? Nah, jadi bilangan biner itu adalah sistem bilangan yang terdiri dari dua simbol, yaitu 0 dan 1. Nah, untuk biner, oktal, desimal, dan heksadesimal itu sudah ada penjelasan video di video sebelum-sebelumnya ya teman-teman. Nah, jadi lanjut ke topik pembahasan, kemudian ada basis 8 atau biasa disebut dengan oktal. Oktal adalah sistem bilangan yang terdiri dari 8 simbol, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, kemudian ada basis 10 yang disebut dengan desimal, yaitu sistem bilangan yang terdiri dari 10 macam simbol, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian ada basis 16, yaitu heksadesimal, yaitu sebuah sistem bilangan yang terdiri dari 16 macam simbol, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Oke, selanjutnya itu ada bilangan cacah atau unsigned integer, yaitu bilangan cacah adalah sebuah bilangan bulat non-negatif yang direpresentasikan dalam komputer. Nah, itu contohnya seperti 6 dalam desimal, yaitu 0110. Nah, kemudian ada 1001 itu kalau didesimalkan itu menjadi 9 gitu, dan seterusnya. Kemudian ada bilangan dengan tanda atau biasa disebut dengan signed integer, yaitu sebuah bilangan bulat yang dapat memiliki nilai positif atau negatif. Nah, sistem representasi bilangan dengan tanda ini yang paling umum, yaitu sebuah metode to complement. Dalam metode ini, bit paling kiri digunakan untuk menunjukkan tanda 0 untuk positif dan 1 untuk negatif, dan sisanya mewakili nilai absolut bilangan tersebut. Kemudian ada bilangan pecahan, itu floating point atau biasa disebut dalam bahasa pemrograman itu tuh float gitu. Nah, kemudian bilangan pecahan ini digunakan untuk merepresentasikan nilai yang memiliki bagian desimal. Nah, representasi float sendiri ini biasanya terdiri dari 3 bagian, yaitu bit tanda, eksponen, dan mantisa. Nah, format yang paling umum digunakan adalah standar IEEE 754 gitu. Oke, selanjutnya
yaitu ada operasi aritmatika. Nah, dalam komputer dapat melakukan operasi aritmatika dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada tanda numerik. Nah, operasi ini diimplementasikan dalam perangkat keras menggunakan rangkaian gerbang logika. Nah, jadi nanti disclaimer bakalan ada pembahasan tentang operasi aritmatika dan logika boolean. Nanti teman-teman bisa lihat di channel YouTube aku. Nah, yang pertama itu kita akan membahas tentang proses penambahan. Jadi proses penambahan ini dimulai dari digit yang paling kanan. Bagaimana prosesnya? Prosesnya yaitu urutan prosesnya itu dimulai dari X0 dan Y0 yang masing-masing diambil 1. Tadi ingat ya, berarti prosesnya itu diambil dari yang paling kanan. Nah, kemudian hasil pertambahan kedua bit tersebut adalah 0. Dengan carry of output 1 dan carry of tersebut akan ditambahkan sebagai input, yaitu series of input untuk full adder berikutnya. Kemudian untuk proses urutan yang kedua yaitu misalnya X1 bernilai 0 dan Y1 bernilai 0 dan seri of input bernilai 1. Maka hasil pertambahan adalah 1 dengan seri of output bernilai 0 untuk full adder berikutnya yaitu bit X2 dan Y2. Nah, untuk proses yang ketiga yaitu X2 bernilai 0 dan Y2 bernilai 1 dan seri of input bernilai 0. Nah, maka hasil pertambahannya itu adalah 1 dengan seri of output bernilai 0 dan full adder berikutnya, yaitu bit X3 dan Y3. Kemudian urutannya selanjutnya itu X3 bernilai 1 dan Y3 bernilai 0 dan seri of input bernilai 0. Maka hasil pertambahan adalah 1 dengan seri of output bernilai 0. Nah, hasil akhir dari pertambahannya itu adalah S31, S21, S11, dan SO sama dengan 0, yaitu bilangan biner, itu sebuah bilangan biner yaitu 1, 1, 0 gitu. Nah, kemudian untuk proses pengurangan, yaitu proses pengurangan itu dapat digunakan mesin penambahan, yaitu dengan mengasumsikan bahwa A dikurang B sama dengan A plus B dalam kurung minus B. Nah, cara mendapatkan bilangan negatif itu yang pertama, ubahlah bit negatif bit menjadi komplement 1 termasuk bit tandanya. Kemudian perlakukan hasil pengubahan komplement 1 sebagai unsigned ini binary integer, kemudian tambahkan 1 pada ELSB-nya. Nah, kemudian selanjutnya itu ada proses perkalian. Nah, pada proses perkalian ini dapat dilakukan dengan melakukan penambahan berulang kali. Misalnya 2 dikali 4 yaitu 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 8. Begitu proses seterusnya. Nah, kemudian ada istilah dalam pembagian. Jadi, istilah-istilah dalam pembagian pertama itu ada dividend yaitu adalah bilangan yang dibagi, kemudian ada divisor yaitu sebuah bilangan pembagi, dan quotient yaitu adalah hasil pembagian, dan remainders adalah sisa pembagian. Nah, partial remainders ini itu adalah sisa pembagian parsial, dan pada pembagian pada unsigned binary seperti halnya pada sistem desimal. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai optimasi aritmatika. Jadi, optimasi aritmatika itu dapat diterapkan dalam perangkat keras maupun perangkat lunak untuk meningkatkan kinerja operasi aritmatika, termasuk pipelining, penggunaan instruksi single instruction atau multiple data, dan optimasi perangkat keras khusus seperti graphics processing unit. Oke, selanjutnya itu ada perangkat keras aritmatika. Jadi perangkat keras aritmatika atau biasa disebut dengan ALU itu adalah komponen penting dalam CPU yang bertanggung jawab untuk melakukan operasi aritmatika dan logika dasar. Oke, kemudian ada overflow dan
underflow. Nah, jadi karena keterbatasan panjang kata dalam representasi sebuah bilangan, nah komputer ini dapat mengalami kondisi overflow, di mana hasil operasi lebih besar dari yang bisa direpresentasikan. Nah, kemudian bisa juga komputer ini mengalami underflow, yaitu dimana hasil operasi terlalu kecil untuk direpresentasikan. Nah, pengelolaan kondisi ini sangat penting dalam desain algoritma dan perangkat keras. Nah, untuk mendeteksi overflow itu digunakan aturan. Yang pertama, bila dua buah bilangan ditambahkan dan keduanya positif atau keduanya negatif, maka overflow akan terjadi bila dan hanya jika dan hanya jika memiliki tanda yang berlawanan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang lebih dalam, yaitu mengenai ALU, Arithmetic Logic Unit, yaitu tadi sudah dijelaskan bahwa salah satu bagian dalam dari sebuah mikroprosesor yang berfungsi untuk melakukan operasi perhitungan aritmatika dan logika terhadap data. Nah, kemudian tujuan dari ALU sendiri itu melakukan keputusan dari operasi logika sesuai dengan instruksi program. Nah, jadi representasi proses ALU itu yang pertama itu ada flux ya, kemudian ada register, kemudian ada flux, dan unit control sendiri itu ada register, flux, dan control unit. Nah, jadi itu flux register itu adalah tempat penyimpan data sementara dalam CPU selama proses eksekusi. Nah, apabila terjadi proses eksekusi data dalam register dikirim ke ALU untuk diproses, maka hasil eksekusinya nantinya diletakkan di register kembali. Nah, kemudian di situ ada flux. Nah, flux itu di set ALU itu sebagai hasil dari suatu operasi. Misalnya overflow flux. Di set 1 bila hasil komputasi melampaui panjang register tempat flux disimpan. Kemudian di situ ada control unit, yaitu akan menghasilkan sinyal yang akan mengontrol operasi ALU dan pemindahan data dari ALU. Oke, kemudian kita akan membahas tentang kombinasi operasi aritmatika dan logika. Jadi komputer tidak hanya melakukan operasi aritmatika, tetapi juga operasi logika. Bisa juga operasi logika yang ada pada data ya. Nah, jadi operasi logika itu meliputi AND, OR, and SOR, dan operasi lainnya, yaitu ALU pada CPU biasanya dirancang untuk mendukung kedua jenis proses ini. Oke, selanjutnya itu ada peran aritmatika komputer dalam pengolahan sinyal digital atau biasa disebut dengan DSP. Jadi dalam aplikasi pengolahan sinyal digital seperti pada komunikasi nirkabel atau pemrosesan audio dan video, nah aritmatika komputer ini memainkan peran penting dan implementasi algoritma pemrosesan sinyal yang kompleks. Selanjutnya itu ada aplikasi aritmatika dan aritmatika komputer. Yang pertama itu ada ilmu pengetahuan dan teknik. Jadi dalam ilmu pengetahuan dan teknik, penggunaan aritmatika ini bisa dalam pemodelan matematika, simulasi, analisis data, dan perhitungan ilmiah. Kemudian kalau dalam grafika komputer, aritmatika komputer ini digunakan dalam grafika komputer untuk manipulasi objek grafis, rendering, dan visualisasi data. Oke, pembahasan selanjutnya itu mengenai pemrograman aritmatika. Jadi, yang pertama itu ada bahasa pemrograman ya. Jadi, bahasa pemrograman ini menyediakan operasi aritmatika untuk memungkinkan pengembang membuat program yang melakukan perhitungan matematika. Kemudian ada library and fungsi matematika. Nah, jadi bahasa pemrograman yang sering menyertakan perpustakaan atau biasa disebut dengan library dan fungsi matematika yang memudahkan eksekusi operasi aritmatika yang kompleks. Selanjutnya itu ada kesimpulan. Jadi aritmatika komputer ini merupakan bagian
integral dari komputasi modern dan digunakan dalam berbagai aplikasi dan domain, mulai dari perhitungan sederhana hingga aplikasi yang membutuhkan perhitungan yang sangat kompleks. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.